Hai, perkenalkan nama saya Doli Zawara Pardede. Saya dari Universitas HKBP Nomensen Medan, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Grup B. Baik, di dalam video ini saya akan menanggapi 3 pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, dan video ini guna memenuhi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yaitu pertanyaannya ada 3. Yang pertama, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap bangsa Indonesia? Yang kedua, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan di masa sekolah? Yang ketiga, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan di perkuliahan? Baik, pertanyaan nomor 1 menurut saya, dampak yang akan terjadi yaitu proses produksi, distribusi, dan konsumsi akibat populasi corona di Indonesia ini semakin melemah. Yang kedua, aspek yang sangat besar dari seluruh aktivitas kita agar COVID ini tidak cepat lagi tersebar luas, yaitu dengan memastikan atau melakukan interaksi fisik antar manusia ataupun menerapkan kebijakan social distancing. Dan untuk itu, kita sebagai manusia yang taat akan kebijakan sosial atau fisikal, ada baiknya kita harus melakukan hal berikut ini yang wajib dilakukan agar penularan COVID-19 ini tidak begitu besar. Dilakukan atau wajib dilakukan agar penularan COVID ini tidak berjalan dengan lancar ataupun tidak begitu besar. Yang pertama, cuci tangan. Dan yang kedua, hindari bersentuhan kontak, contohnya bersalaman atau berpelukan. Yang ketiga, bila Anda bersin atau batuk, sebaiknya gunakan sikut tangan bagian dalam ataupun tisu. Yang keempat, memakai masker seperti ini. Dan yang kelima, harus wajib memakai hand sanitizer yang seperti ini walaupun kita melakukan aktivitas di luar, sebelum dan sesudah menyentuh apapun. Yang keenam, hindari berbagi barang, itu akan menyebabkan menularnya COVID-19. Dan pertanyaan yang nomor 2, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan di jenjang sekolah? Menurut saya, yang paling susah adalah belajar melalui online, yaitu jaringan internet dan biaya. Menurut saya, jaringan internet tidak lepas dari penggunaan jaringan internet. Tidak semua sekolah atau madrasah sudah terkoneksi ke internet, sehingga guru-gurunya pun keseharian belum terbiasa dalam memanfaatkannya. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Dan juga biaya. Biaya di sini, jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring menjadi masalah tersendiri bagi guru dan siswa. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak, dan banyak di antara guru yang juga orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Metode pembelajaran daring ini sebenarnya sudah bukan hal yang baru, sebab di beberapa negara, terutama di negara maju, kegiatan ini sudah terbiasa. Apalagi proses pembelajaran di perguruan tinggi negeri. Ada 2 dampak dalam metode pembelajaran daring ini di masa SMA. Yang pertama, dampak positifnya, 1, kita bisa mendapat materi dengan mudah dan belajar mengetahui pembelajaran sendiri di rumah sesuai dengan hati kita masing-masing, sambil tiduran, sambil makan, ataupun bercanda bersama keluarga. Yang pasti sembari menerapkan social distancing dan tetap menepat di rumah dan mengikuti anjuran pemerintah. Dan ada pula dampak negatifnya di masa sekolah, yaitu banyaknya orang salah mempergunakan waktu belajar online atau kurang memanfaatkan belajar online. Banyak kita temukan waktu belajar online memulai membuka Instagram, bermain game, sedangkan e-learning-nya dibuka hanya untuk absen saja, bukan untuk membaca materi atau untuk belajar. Saya akan
menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan di masa perkuliahan. Baik, saya akan menjawab. Dalam situasi wabah virus corona di Indonesia ini berdampak pada dunia pendidikan. Pemerintah pusat hingga daerah memberikan kebijakan meliburkan seluruh lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah penularan virus corona. Akan tetapi, pendidikan tidak berhenti begitu saja. Contohnya, saat ini seluruh perguruan tinggi menetapkan kuliah online. Hal tersebut dilakukan karena guna meminimalisir pertemuan dalam jarak dekat serta mengikuti himbauan pemerintah untuk menghindari kerumunan. Bagi mahasiswa, menjalankan kuliah jarak jauh itu ada suka dan dukanya. Sukanya yaitu seperti bisa berbaring ataupun makan sambil berkuliah online. Yang dukanya ya seperti kangen sama teman-teman, kangen masa belajar langsung. Saya akan mensajikan sebuah video tentang apa itu corona dan cara pencegahannya. Selamat menyaksikan videonya. COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita berisiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan corona. Baik, saya sudah menjawab 3 pertanyaan yang diberikan dosen saya yang akan menjadi nilai saya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kalian dapat memahami dan dapat menerimanya dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah kata yang dapat menyinggung penonton semua. Saya akan tutupi video ini dengan salam dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.